Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Maaf saya terlambat sedikit tadi karena ada masih di jalan. Siapa? Bagaimana kabar hari ini? Apakah baik? Pagi Pak. Oke, terima kasih. Bagaimana tadi? Oh, sedang makan jajan ya? Betul-betul. Ya. Bagi anak-anak, hari ini kita akan masuk dalam materi tentang keluaran martabat manusia. Sebelum itu kita berdoa dulu. Pada teman nulis saya persilakan untuk mengatur. Mari kita berdoa dalam nama Bapa. Salam Maria. Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Santa Maria Allah, Oke, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan masuki materi tentang keluaran martabat manusia. Oke, maka dari itu saya tanya dulu kepada adik-adik. Sebenarnya menurut adik-adik apa yang mengerti dari tentang keluaran martabat manusia ini? Menurut saya Pak, keluaran martabat gimana martabat sendiri adalah kesetaraan gender. Oke, bisa. Apakah ada yang lain? Silakan. Martabat adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia yang baik. Keluaran martabat artinya ya suatu sifat yang baik yang dimiliki oleh diri seseorang, dimiliki oleh manusia. Ya, yang pertama, keluaran martabat manusia yaitu bagaimana bukan sesuatu yang bersifat benda ataupun bersifat yang bisa dipegang, tapi sesuatu yang ada dalam diri manusia yang dijaga maupun dilestarikan oleh diri sendiri setiap manusia. Oke. Selanjutnya kita masuki tentang baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, oke. Supaya mereka berbatas atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan juga atas seluruh bumi, di atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Ini adik-adik bisa lihat di dalam Alkitab yang kalian sudah bawa di Kejadian bab 1 ayat 26. Oke. Martabat manusia yaitu terletak pada ia diciptakan secitra dengan Allah. Maka dari itu keluaran itu disertai dengan akal budi, bukan didatangkan secara kosong, tapi didatangkan secara akal budi, hati nurani dan kebebasan yang mampu untuk mengembangkan diri menuju kesempurnaan. Dari itu, oleh karena itu manusia tidak diperlakukan sebagai objek melainkan subjek. Misalnya menurut KGK 356, dari segala ciptaan yang kelihatannya hanya manusia yang mampu mengenal dan mencintai penciptanya. Dialah yang di dunia merupakan satu-satunya makhluk yang Allah kehendaki demi dirinya sendiri. Yes 24,3, hanya dialah yang dipanggil supaya dalam pengertian dan cinta mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Ia diciptakan untuk tujuan ini dan itulah dasar utama bagi martabatnya, yaitu tentang manusia itu sendiri. Oke. Selanjutnya maka dari itu jadi Gereja Katolik mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah, yang artinya adalah yang pertama, manusia dapat mengenal dan mengasihi penciptanya. Oke. Mengapa Allah menciptakan kita serupa dengan Dia? Bahwa sebenarnya itu supaya kita bisa mengenal dan juga bisa mengasihi penciptanya. Yang kedua itu
manusia adalah seorang pribadi, bukan hanya sesuatu. Berarti di sini yaitu manusia itu bersifat pribadi atau bukan sesuatu yang bersifat kosong atau hanya bisa disebutkan saja, tapi memiliki makna tersendiri. Yang ketiga, manusia diciptakan untuk menguasai alam dan melayani Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu untuknya. Oke, karena kita salah mengartikan bahwa manusia itu bisa menguasai semua. Tentunya itu tetap ada batasan, yaitu dengan bagaimana kita menjaganya supaya hal tersebut masih ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu bagaimana juga kita bisa bersyukur untuk atas ciptaan yang diberikan Allah kepada manusia itu sendiri. Oke. Selanjutnya, misteri tentang manusia hanya dapat dipahami dengan mengacu kepada misteri Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Yang kelima, umat manusia merupakan satu kesatuan karena mempunyai asal usul yang sama, yaitu Allah. Sebenarnya kita sebagai manusia diciptakan dan berasal dari satu, yaitu Allah sendiri. Ya, bagaimana? Paham, Pak? Paham, toh?